Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yekti. Hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Kita berjumpa lagi dan kita akan mulai belajar kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan pembelajaran ke-5 ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita hari ini akan belajar IPS dan SPDP. Mari kita simak materinya bersama-sama. Kemudian simak sampai akhir tayangan dan kalian akan mendapatkan tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Selamat belajar. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu kegiatan ekonomi di negara ASEAN, dan SPDP, yaitu membuat patung hewan dari plastisin. Ya, materi yang pertama adalah IPS, yaitu kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Materi ini kita hanya mengulang pada materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia kegiatan ekonominya yaitu yang pertama mengekspor hasil minyak bumi berupa batu bara, minyak bumi, gas, seperti itu. Kemudian menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, teh, dan lain-lain. Itu juga sebagai salah satu kegiatan ekonomi penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengekspor hasil laut seperti ikan tuna dan udang. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan luas Indonesia itu lebih luas lautannya daripada daratannya, sehingga hasil lautnya tinggi dan bisa diekspor sehingga mendukung kegiatan ekonomi penduduk Indonesia. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil tetapi kegiatan ekonominya bisa dikatakan tinggi di negara Asia Tenggara, karena Brunei Darussalam itu adalah negara yang mengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk-produk minyak lainnya. Brunei Darussalam juga dijuluki petrodolar karena mata uang di Brunei Darussalam menggunakan dolar. Kemudian yang ketiga adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk di Malaysia antara lain seperti pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia juga merupakan negara penghasil biji timah terbesar di dunia. Kemudian yang keempat adalah Singapura. Singapura merupakan negara yang berhasil mengekspor mesin, alat elektronik, kemudian alat transportasi, dan barang konsumsi lainnya. Singapura juga negara yang menghasilkan bahan kimia dan produk olahan minyak. Singapura merupakan negara Asia Tenggara dengan pendapatan paling tinggi. Dan yang kelima adalah Thailand. Mata pencaharian penduduk di Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Pertanian di negara Thailand cukup maju dan Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di ASEAN dan peringkat ketiga di dunia. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, dimana yang pertama yaitu buatlah resume tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN dari beberapa negara yang belum dijelaskan. Jadi di antara 10 negara ASEAN, Bu Yeti sudah menjelaskan 5 kegiatan ekonomi yang ada di negara ASEAN. Kemudian masih ada 5 lagi yang belum Bu Yeti jelaskan. Kalian bisa resume isinya, materinya kalian bisa mencari di modul pengayaan atau di internet. Cari di buku LKS atau modul dan kerjakan di buku tematik sampul coklat. Ya, boleh dibuat tabel ataupun dibuat nomor seperti yang Bu Yeti sampaikan tadi. Materi yang selanjutnya adalah SPDP. Jadi kita akan melanjutkan SPDP yang sebelumnya, membuat patung dari plastisin, tetapi dengan model yang berbeda. Hari ini kita akan membuat patung
patung dari plastisin dari berbagai bentuk hewan atau binatang. Kita akan bersama-sama membuat patung. Bu Yekti akan jelaskan langkah-langkahnya dan kalian akan mengikuti setelah Bu Yekti selesai menyampaikan langkah-langkah pembuatan patungnya. Sebelum kita membuat patung, pastinya kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk menunjang pembuatan patung. Nah, apa saja yang digunakan dalam pembuatan patung kali ini? Pastinya kita membutuhkan plastisin ya sebagai bahan utama dalam pembuatan patung. Kemudian Bu Yekti juga menggunakan gunting nanti untuk membuka. Terus kemudian bisa juga menggunakan pensil, spidol atau yang lain, nanti bisa untuk membuat mata atau membuat garis atau apapun, atau juga penggaris atau yang lainnya juga boleh. Nah, kemudian apa yang akan kita buat? Patung apa yang akan kita buat kali ini? Karena kemarin kita sudah membuat patung dari berbagai jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya. Hari ini kita akan membuat patung binatang atau hewan di sekitar kita. Kita bisa membuat kelinci, kita bisa membuat kura-kura, terus kita bisa membuat ayam atau yang lainnya. Bu Yekti sudah menyiapkan contoh yang sudah Bu Yekti buat sebelumnya, yaitu patung siput ya, atau keong, itu bisa begitu. Kemudian ada juga Bu Yekti juga sudah membuat contoh kura-kura. Nah, hari ini kita akan membuat lagi bersama-sama dengan Bu Yekti, yaitu membuat apa? Hari ini kita akan membuat temannya SpongeBob. Siapa temannya SpongeBob? Squidward ya, Squidward boleh, Patrick juga boleh. Nah, hari ini kita bersama-sama akan membuat Squidward atau gurita. Yuk kita mulai. Yang pertama, siapkan dulu plastisinya. Untuk warna kalian bebas berkreasi, boleh saja menggunakan warna apapun. Kemudian Bu Yekti akan mencampurkan beberapa warna, ini sesuai kreasi ya. Jadi boleh menggunakan warna merah, boleh menggunakan warna hijau, kuning, ataupun yang lainnya. Yang pertama kita akan membuat bagian kepala dari Squidward dulu. Kita akan membuat bulatan. Bu Yekti akan menggunakan warna hijau dan biru ya. Hijau dan biru. Kita tekan-tekan dan kita buat bulatan. Buat bulatan ini agak sedikit lonjong atau memanjang ya. Seperti ini. Jika sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tentakelnya atau tangan-tangannya yang banyak. Ini sangat mudah. Kita hanya perlu membuat beberapa bentuk yang sama. Kita boleh mencampurkan beberapa warna. Bu Yekti akan mencampurkan warna merah, kuning, dan pink supaya nanti bisa jadi banyak. Kalau sudah seperti ini, kita ambil sedikit bagian, lalu kita akan buat memanjang. Sudah jadi, buat beberapa supaya bisa menjadi banyak. Ya, jika sudah jadi banyak seperti ini, waktunya kita susun dan satukan dengan kepala guritanya. Nah, jika sudah selesai, kita susun kaki gurita seperti ini. Kemudian kita satukan dengan kepala guritanya. Kepala gurita ditempelkan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, supaya menyerupai gurita yang aslinya, jangan lupa kita memberikan mata dan juga corak pada kaki dan tubuh gurita. Bu
Bu Yekti akan memberi corak pada tubuh gurita dengan warna orange. Nah, nanti kita bulat-bulat, kemudian pipihkan dan ditempel. Buat beberapa supaya lebih cantik. Beri corak juga pada kaki guritanya. Sudah jadi, saatnya kita memberi mata, hidung, dan mulut. Bu Yekti gunakan spidol dalam memberi mata dan mulutnya. Jadi deh, patung kita sudah jadi. Sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat patung hewan yang berasal dari plastisin. Hewannya apa saja? Boleh berkreasi, boleh ikan, boleh gajah, boleh ayam, dan lain-lain sesuai dengan kreasi kalian ya. Buat sebagus mungkin, lalu kirimkan nanti hasil dan prosesnya ke Bu Yekti ya. Selamat belajar. Dadah. Selamat belajar.